Baik. Kali ini kita membahas tentang tekanan zat. Nah, diharapkan setelah membahas tekanan zat, kita nanti mengerti beberapa aplikasi dari tekanan zat. Salah satu contohnya adalah dongkrak mobil. Nah, yang mana dongkrak mobil ini dibuat dengan menggunakan prinsip dari tekanan zat, yaitu hukum Pascal ya. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, tekanan pada benda padat. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja dibagi dengan luas permukaan bidang di mana gaya tersebut bekerja. Ini maksudnya adalah, kita ambil contoh ketika kita memijak lantai, artinya kita berdiri di atas lantai. Nah, tubuh kita mempunyai gaya, yaitu berat badan, sehingga lantai akan mendapat tekanan. Besarnya tekanan yang didapatkan oleh lantai itu sebanding dengan berapa besar gaya atau berat badan kita. Nah, tetapi dia nanti berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang. Artinya dia berbanding terbalik dengan berapa banyak atau berapa luas lantai yang kita pijak. Nah, sehingga boleh dirumuskan tekanan atau P itu sama dengan F dibagi A. F itu adalah gaya tekan atau berat badan kita, yang mana nanti satuannya adalah Newton. Sedangkan yang A ini adalah luas bidang, satuannya meter kuadrat. Nah, semakin besar gaya tekan yang diberikan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Saya ambil contoh, kalau berat badan kita atau gaya tekan atau berat badan tadi semakin besar, semakin berat kita, maka tekanan yang dihasilkan atau tekanan yang didapat lantai itu juga makin besar. Paham ya? Yang kedua, semakin kecil luas bidang tekan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Maksudnya, kalau misalnya kita berdiri, hanya sedikit lantai yang kita pijak, misalnya kaki kita hanya satu, kita buat memijak lantai, atau misalnya kita jinjit memijak lantai, maka nanti tekanan yang dihasilkan atau tekanan yang didapat lantai itu semakin besar. Nah, begitu ya. Ini contohnya adalah, ini kita bahas satu soal, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah, nih kita lihat tadi, faktornya apa aja? Yang bagian A, gaya tekan dan massa benda. Gaya tekan tadi betul ya, massa benda ini salah ya, tidak ada dibicarakan massa. Yang bagian B, gaya tekan, ini betul ya, dan gaya gravitasi. Gravitasi tadi tidak ada dibahas. Nah, berarti yang B juga kita katakan salah. Yang C, luas bidang tekan. Luas bidang tekan ini ya, dan gaya tekan ya, berarti yang C betul. Jadi jawabannya kita tandai yang C. Kalau yang D gimana ini? Luas bidang tekan memang betul ya, dan gaya gravitasi tadi tidak ikut ya, jadi yang ini salah. Maka jawabannya yang betul ada di opsinya C. Sampai di sini paham ya? Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah hukum Pascal dan gaya Archimedes. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini artinya adalah tekanan yang dihasilkan oleh air yang diam. Berasal dari kata hidro. Hidro itu artinya air, statis artinya diam. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh air yang diam. Contohnya, ketika misalnya kita menyelam atau masuk ke dalam air, kita akan mendapat tekanan dari segala arah. Dari atas, dari bawah, dari samping. Pokoknya nanti tubuh kita akan mendapat tekanan dari air. Nah, besarnya itu tergantung dari massa jenis zat cairnya. Artinya beda tekanan yang kita peroleh kalau kita misalnya menyelam ke dalam minyak dengan menyelam ke dalam air, karena beda massa jenisnya. Dan juga tergantung dengan kedalaman zat cairnya. Kalau misalnya kita menyelam hanya 1 meter, beda tekanannya dengan ketika menyelam 10 meter.
Biasanya semakin dalam kita menyelam, maka tekanannya akan semakin besar. Sehingga menyelam itu tidak bisa sampai kedalaman yang sangat dalam karena bisa menyebabkan pembuluh darah atau gendang telinga kita nanti pecah. Begitu ya, karena tekanannya nanti semakin besar. Nah, sehingga untuk menghitung tekanan hidrostatis, tekanan itu adalah P, hanya ini adalah hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu sama dengan rho, massa jenis ya, dikali G, gravitasi, dikali H. H itu adalah kedalaman. Ini adalah keterangannya, pH artinya tekanan hidrostatis, satuannya Pascal atau boleh tadi Newton per meter kuadrat. Sedangkan yang rho, ini adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3. Yang G adalah gravitasi, biasanya gravitasi nilainya 10 ya, meter per sekon kuadrat. Ini sekon kuadrat ya. Sedangkan yang H, ini kedalaman, satuannya ini meter. Ini kita kasih contoh. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Kedalamannya 3 meter. Tadi kedalaman itu lambangnya apa ini? H ya, berarti kita buat dulu yang pertama. Yang diketahui adalah H-nya. H-nya katanya sama dengan 3 ya. Ini 3 meter. Nah, ini dulu yang pertama ya. Kita buat yang diketahui. Kemudian, massa jenis zat cairnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Massa jenis itu, lambangnya itu adalah rho, sepertinya. Bukan P ya, tapi rho. Ini seperti huruf P, tetapi bukan huruf P ya. Ini adalah rho. Nah, yang nilainya ini sama dengan, katanya 1000 ya. Kita buat dulu. Nilainya sama dengan 1000. Berarti ini kita tulis aja dulu angkanya ya. Oke, satuannya boleh nanti aja. Yang berikutnya, konstanta gravitasi adalah 10. Gravitasi tadi lambangnya adalah G ya. Berarti kita buat G-nya, nah G ya, sama dengan 10. Nah, sudah ada rho-nya, G-nya, dan H-nya. Yang ditanya adalah besarnya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis lambangnya tadi adalah P, berarti kita hitung adalah berapa harga pH-nya. Jadi tekanan hidrostatis tadi rumusnya adalah rho dikali G kemudian dikali dengan H, begitu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus. Rho-nya tadi ini ya 1000, berarti kita buatkan angkanya adalah 1000 ya, 1000 dikali, nah kita kasih kali titik aja ya, G-nya adalah 10, berarti dikali dengan 10. Oke, paham ya? Yang berikutnya hanya adalah 3 ya, kedalaman ini, berarti sama dengan, nah 1000 kali 10, 10.000 dikali 3 berarti 30.000. Nah, sehingga di sini kita peroleh tekanan hidrostatisnya adalah 30.000. Satuannya tadi adalah Newton per meter pangkat 2. Jadi kalau begitu jawabannya benar ada di opsi yang B. Ini ya. Jadi jawabannya boleh kita buat opsi yang B itu ya. Itu untuk soal tekanan hidrostatis. Oke, paham sampai sini ya? Yang berikutnya kita bahas bagian yang kedua. Ini tadi berhubungan dengan dongkrak ya, yaitu hukum Pascal. Ini kita baca dulu bunyinya ya. Hukum Pascal bunyinya seperti ini. Tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup, harus ruangan tertutup ya, diteruskan ke segala arah dan sama besarnya. Ini langsung aja kita buat aplikasinya dongkrak hidrolik. Ya, dongkrak hidrolik yaitu dongkrak yang berisi zat cair. Karena hidro itu artinya adalah air ya, atau zat cair. Ini kita ambil gambarnya seperti ini. Misalnya, ini adalah gambar dari dongkrak mobil. Nah, prinsipnya seperti ini. Biasanya
kita nanti mendongkrak di bagian yang kecil. Nah, jadi disinilah tangan kita nanti mendongkrak ya. Nah, di sini biasanya kita dongkrak, dan mobil ini nanti atau bagian yang ada di sini, yaitu bagian yang besar ini, disinilah kita tempatkan di bagian bawah kolong mobil yang mau kita angkat. Nah, jadi di dalam dongkrak ini diisi zat cair, tapi dia ditutup ya. Oke. Nah, prinsipnya seperti ini. Tangan kita nanti mendongkrak, artinya tangan kita memberikan gaya. Besarnya gaya itu dilambangkan dengan F. Kalau di sini dibuat F2 ya. Berarti ini adalah gaya yang diberikan oleh tangan kita, yaitu sebesar F2. Nah, nanti gaya ini akan memberikan tekanan atau dorongan begini ya, ke dalam zat cair. Jadi nanti dia akan didorong, sehingga ketika ini terdorong, maka nanti di dalam zat cair ini akan menghasilkan tekanan ke segala arah, termasuk nanti ke atas. Jadi nanti dari sini akan ada tekanan, dan tekanan itu yang akan diteruskan ke sini, sehingga mobil yang ada di sini itu nanti akan terangkat. Nah, tangan kita hanya bekerja dengan gaya yang sedikit. Kenapa? Karena ini luas permukaannya kecil. Jadi kalau luas permukaannya kecil, nanti gaya yang kita buat di sini untuk mendongkrak itu juga kecil. Nah, tetapi dari sini nanti akan dihasilkan tekanan ya, yang tekanannya nanti akan mengangkat mobil. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi karena dikatakan tadi gaya yang kita berikan itu akan menghasilkan tekanan dan diteruskan ke segala arah sama besar, maka rumusnya boleh kita buat, yaitu F1. Nah, ini dibagi ya, atau per ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Ini artinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau boleh F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Nah, biar lebih paham, kita bahas satu contoh soal ya. Sebelum kita bahas, ini kita hapus dulu papan tulisnya ini ya. Biar nampak, ini kita bahas di sini aja ya, biar muat. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil. Jadi luas penampang yang kecil itu dikatakan A1. Kita cari dulu mana yang kecil ini ya. Oke, berarti inilah yang dikatakan sebagai A1 ya. Ini yang dikatakan sebagai A1 ya. Oke. Kemudian penghisap yang besar itu 50. Berarti yang ini tuh ya. Karena tadi saya katakan di tempat yang besar lah ditempatkan mobilnya. Di sinilah tangan kita mendongkrak ya. Berarti ini dikatakan tadi sebagai A2 ya. Oke, yang ini kita katakanlah ini sebagai A2-nya ya. Oke. Yang berikutnya, kita baca yang bawah ya. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton. Ini mobilnya katanya beratnya 20.000 Newton. Berarti itu lambangnya itu adalah F ya. Berarti ini adalah F. Karena ini tadi menggunakan angka 2, berarti yang ini kita katakan F2. Kalau begitu, ini kita katakan sebagai F1 ya. Karena di sini tadi kita menggunakan istilah A1. Nah, jadi yang ditanya adalah gaya yang harus diberikan, berarti gaya ini. Nah, ini kita mau mencari berapa besar gaya F1-nya. Nah, ini yang mau kita cari, sehingga kita boleh tuliskan rumusnya. F1 ya, dibagi dengan A1 sama dengan, rumusnya tadi adalah F2 kita bagi dengan A2. Begitu ya. Nah, hati-hati, F1 itu yang mau kita cari, berarti kita tulis saja dulu F1 ya. F1 per A1. A1-nya tadi adalah 20. Kita tulis 20 cm. Satuannya nanti aja ya. 20 aja kita buat. Sama dengan F2-nya adalah dikatakan tadi 20.000. Ya, ini berat mobil ya. Berarti 20.000
Newton ya, 20.000. Oke, kita lanjut per. Nah, ini A2-nya. A2-nya tadi dikatakan seberat 50 ya. Berarti ini kita buat di bawah sama dengan 50. Oke. Nih, kita hitung sama-sama ya. Berarti F1 per 20 ini sama dengan 20.000 dibagi dengan 50. Ini sama dengan berapa ini? Oke. Berapa? Sama dengan 400 ya. Nah, karena sudah dapat di sini, kita tinggal mengalikan yang 20 dengan 400 karena ini harus dikali silang ya. Jadi kalau begitu kita buat di sini aja nih. Oke, sehingga F1 ya, F1-nya itu sama dengan 20 dikali 400 sama dengan berapa itu? Sama dengan 8.000. Jadi jawabannya adalah 8.000. Kalau begitu jawabannya 8.000 ada di pilihan yang D. Nah, artinya tangan kita itu cukup memberikan gaya tekan atau F hanya sebesar 8.000. Jadi tangan kita ringan untuk mendongkrak, tetapi mobil yang 20.000 Newton itu sudah bisa terangkat. Coba kalau tangan kita sendiri yang mengangkat 20.000, itu saya rasa tidak bisa, tapi hanya dengan 8.000 aja gaya yang kita beri, mobil yang 20.000 bisa terangkat. Itulah cara kerja dari dongkrak hidrolik. Oke, sampai di sini untuk pembahasan. Soal-soal yang lain nanti boleh dikerjakan yang mirip dengan yang telah kita kerjakan. Sampai di sini, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.